Inilah detik-detik saat sejumlah juru parkir di area parkir minimarket di Jalan RE, Martarinata, Kota Sukabumi, Jawa Barat diserang sekelompok orang tak dikenal. Para pelaku melakukan penyerangan dengan senjata tajam, bahkan salah seorang korban dipukul benda keras di bagian kepala. Usai beraksi dalam waktu singkat, para pelaku kabur menggunakan sepeda motor. Para penjuru parkir terluka hingga dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Setupa Polri untuk mendapatkan perawatan. Diketahui aksi tersebut diduga dipicu rebutan lahan parkir. Saat ini kasus penyerangan juru parkir masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Sementara para pelaku dalam pengejaran. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Enggak, saya minta toko kok. Kenapa toko keluarin barang ke sini? Kedatangan petugas Satpol PP ke kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, sontak membuat para pedagang panik. Mereka yang menjajakan barang dagangan di sepanjang trotoar jalan langsung melakukan evakuasi. Para pedagang berusaha memindahkan barang dagangan agar tidak diangkut petugas. Razia digelar lantaran kian menjaburnya lapak pedagang kaki lima yang menguasai trotoar jalan. Selain merusak wajah cantik Pasar Tanah Abang, alih fungsi trotoar juga telah merampas hak para pejalan kaki, menimbulkan kemacetan hingga rawan aksi pencopetan. Guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum, petugas akan terus melakukan penjagaan di kawasan Pasar Tanah Abang hingga mendekati Hari Raya nanti. Dari Jakarta, Radi Sanjaya melaporkan. Angin puting beliung melanda dua desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Lebih dari 200 rumah warga porak-poranda. KPK resmi menahan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Yakut ditahan usai diperiksa sebagai tersangka. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dirumorkan tewas dalam serangkaian serangan balasan Iran. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini, tanah air serta mancanegara. Bersama saya Naufal Zakwan, inilah Sindo Malam selengkapnya. Hanya gara-gara sakit hati diejek kalah saat bermain kartu, seorang pria di Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, tega menembak kepala temannya sendiri hingga tewas. Usai membunuh korban, pelaku kabur dan kini dalam buruan polisi. Pria berinisial HR, warga Dusun 7, Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Lampung Timur, Lampung ini, meninggal dunia usai jadi korban penembakan oleh temannya. Korban alami luka tembak di bagian perut dan kepalanya. Peristiwa berdarah ini bermula saat korban dan pelaku GU sedang bermain kartu remi di sebuah gardu Siskamling setempat. Keduanya terlibat saling ejek mengenai hukuman berjongkok. Pelaku sakit hati dan naik pitam karena kalah bermain kartu. Tanpa pikir panjang, pelaku langsung keluarkan senjata api rakitan dan menembakkan ke arah korban. Pelaku kemudian melarikan diri. Saya dengar itu 2 kali, kata orang-orang belakang 3 kali. Saya marah sama dia orang pagi pas bangun tidur. Kenapa orang yang jauh nggak keluar? Takut. Nah, kalau mau keluar itu, kalau orang itu bunyi mercon kita marahin. Kenapa mengganggu orang tidur yang si bilangin itu? Oh katanya ada ini, katanya yang meninggal. Itu namanya Hermansyah. Itu nggak mesti saudara kita. Allahu Akbar, saya ngomong tuh. Hingga saat ini, petugas Polres Lampung Timur masih terus memburu pelaku. Dari Lampung Timur, Lampung, Tidus Ristanto, iNews melaporkan.
Seorang pria ditangkap lantaran menjual kekasihnya yang berusia 15 tahun ke pria hidung belang di Tuban, Jawa Timur. Pelaku mencari pelanggan melalui pesan singkat dengan tarif Rp300.000. Pria 30 tahun warga Semanding, Tuban, Jawa Timur ini ditangkap polisi usai dilaporkan eksploitasi anak di bawah umur. Kasus ini terungkap setelah polisi mengungkap praktik prostitusi yang melibatkan remaja perempuan di kamar kos. Dari hasil penyelidikan terungkap, pelaku awalnya menjalin hubungan asmara dengan korban yang masih berusia 15 tahun. Pelaku lalu meminta korban untuk berkencan dengan pria hidung belang dan dibayar Rp300.000. Tidak hanya itu, pelaku juga meminta pria hidung belang merekam saat kencan dengan korban di kamar kos. Masih dalam penyelidikan ya, masih dalam pemeriksaan. Jadi ada keterpaksaan apa enggak, jadi masih pendalaman. Itu saat dijual sudah berapa kali, Pak? Baru kali ini, jadi setelah dijalin asmara, dipacarin, terus diajak berbuat tubuh, baru dijual ke laki hidung belang. Korban ini masih duduk di SMP ya? Dari segi umur masih SMP. Polisi menyita barang bukti 3 ponsel serta 1 keping VCD berisi rekaman syur korban dengan pria hidung belang. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal memudahkan perbuatan cabul terhadap anak dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Iwawanto, iNews melaporkan. Diduga karena cemburu, seorang laki-laki di Batam membunuh pasangannya sesama jenis hingga tewas. Tak puas hanya membunuh kekasihnya, pelaku juga melukai lelaki lain yang diduga kekasih baru korban. Perumahan Family Dream di kawasan Nongsa Batam Rabu sore mendadak heboh. Din Bene, pria muda yang diketahui warga Batam Center, berlarian keluar rumah dengan tubuh penuh darah meminta pertolongan pada warga. Din Bene mengatakan jika rekannya dibunuh oleh seorang pria tak dikenal dengan menggunakan pisau. Kepada warga, Din mengatakan jika ia juga terluka karena menjadi sasaran amuk pelaku. Din mengalami luka di bagian kepala dan tangan. Polisi yang datang langsung melakukan olah TKP. Diyakini bahwa pelaku pembunuhan adalah Yusuf yang merupakan kekasih korban. Polisi dari Satreskrim Polresta Barelang bergerak cepat dan langsung menangkap pelaku tak jauh dari lokasi kejadian. Aksi nekatnya itu dilakukan karena rasa cemburu yang besar karena korban diduga memiliki pria idaman lain. Pelaku dan korban merupakan pasangan sesama jenis yang sudah menjalin hubungan sejak 7 bulan terakhir. Kemarahan pelaku makin memuncak saat mendapati korban Aditya sedang berduaan dengan Din di dalam rumah. Din yang ditengarai sebagai kekasih baru Aditya turut menjadi sasaran kemarahan pelaku Yusuf. Jadi memang sudah ada niatan daripada pelaku ini ingin melakukan aksi pembunuhan kepada korban karena indikasinya terjadi kecemburuan karena antara pelaku dan korban ini ada hubungan sesama jenis. Di samping itu, pasangannya ini yang menjadi korban ini melakukan hubungan juga dengan orang lain. Kini terhadap pelaku masih menjalani pemeriksaan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman kurungan penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun kurungan. 2 orang pemuda melakukan aksi meresahkan. Menyalakan petasan sambil mengendarai motor di Lamongan, Jawa Timur. Petasan tak hanya diarahkan ke udara, tapi juga diarahkan ke pengguna jalan yang lain. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan beberapa pemuda yang mengendarai sepeda motor dan nekat menyalakan petasan berdaya ledak cukup tinggi saat melintasi di Jalan Raya Lamongan Babat. Aksi ini menuai kecaman lantaran membahayakan pengguna jalan lain. Merespons keresahan warga, jajaran Polsek Babat langsung bergerak melakukan penelusuran dan mengamankan 2 orang pemuda.
Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita 1 unit sepeda motor yang digunakan. Sebagai efek jerah, polisi memanggil orang tua dan kepala desa masing-masing pelaku untuk melakukan pembinaan khusus. Telah mengamankan 2 orang pengendara sepeda motor yang menyalakan petasan di jalan raya. Kegiatan tersebut mengganggu ketertiban dan membahayakan pengguna jalan yang lain. Saat ini telah dilakukan penindakan berupa tilang dan pada keduanya dilakukan sanksi sosial pembinaan oleh Bapak Kapolsek Babat untuk kegiatan kebersihan di wilayah Kecamatan Babat. Pihak kepolisian menegaskan tidak akan segan melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran yang mengganggu ketertiban umum, terutama saat malam Ramadan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, selalu awasi aktivitas anak Anda saat di luar rumah. Di Ponorogo, Jawa Timur, 10 bocah SD harus berurusan dengan polisi setelah patungan uang untuk meracik ratusan petasan. Masih menggunakan seragam SD, 10 bocah ini digiring ke Mapolsek Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur. Ke-10 bocah ini diamankan dalam razia petasan di Desa Jimbe, Jenangan. Polisi menemukan ratusan selongsong petasan, mesiu, dan balon udara. Jumlah barang bukti yang mencapai ratusan ini menggegerkan warga. Publik tidak menyangka jika pembuatnya masih anak-anak, usia SD dan SMP. Saat memberikan keterangan di kantor polisi, para bocah ini mengaku patungan uang untuk membeli bahan mesiu, pembuat petasan dan peralatannya. Rencananya akan digunakan saat Lebaran nanti. Setelah kami amankan di Polsek, kami integrasi dari anak-anak itu menurut dari medsos, belajar dari medsos, melihat HP, terus diaplikasikan bersama-sama di rumahnya anak-anak tersebut. Setelah dimintai keterangan, ke-10 anak diberi pembinaan dan diserahkan kembali ke keluarga. Korban. Razia petasan di Ponorogo digelar pasca peristiwa ledakan petasan yang menewaskan 2 orang beberapa waktu lalu. Seorang perempuan ditangkap setelah mencuri uang kasir senilai jutaan rupiah di minimarket yang berada di Jakarta Barat. Saat diperiksa, pelaku akui berkasih karena ingin memenuhi kebutuhan menjelang Lebaran. Aksi pelaku terekam kamera pengawas milik minimarket. Pelaku mencuri uang kasir minimarket yang berada di Tambora, Jakarta Barat. Tak membutuhkan waktu lama, polisi langsung menangkap pelaku di rumahnya di Tanah Sereal. Saat diperiksa, pelaku akui mencuri uang senilai 2,6 juta rupiah. Pelaku bernama Ina Puspitasari ini menyebut terpaksa mencuri karena harus memenuhi kebutuhan menjelang Lebaran. Unit Reskrim Polsek Tambora mendapatkan informasi adanya pencurian di sebuah minimarket. Setelah menerima laporan, tim bergerak cepat dan berhasil mengamankan pelaku dengan inisial IPS umur 22 tahun di sekitaran wilayah Gang Songsi, Tanah Sereal, Kecamatan Tambora tanpa adanya perlawanan. Dari hasil penyelidikan terungkap pelaku sudah beraksi lebih dari 5 kali di sekitar Jakarta Barat. Saat ini pelaku masih diperiksa intensif di Mapolsek Tambora. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 2 pemuda nekat mencuri motor di sebuah warung makan di Tangerang Selatan, Banten. Modus yang dilakukan para pelaku yakni berpura-pura makan sahur. Dalam rekaman CCTV terlihat saat 2 pemuda makan sahur di sebuah warung makan di kawasan Setu, Tangerang Selatan, Banten. Usai membayar makanan, kedua pemuda justru nekat mencuri motor karyawan yang tengah terparkir. Korban pun baru menyadari motornya hilang saat merapikan dagangannya. Diketahui aksi pencurian motor terparkir di kawasan warung tersebut kerap terjadi dalam kurun waktu setahun terakhir. Ya makan doang gitu, taunya selang 15 menit, 10 menit lah dia keluar, taunya ngambil motor saya yang Honda Beat, udah nggak ada.
Sementara itu berbekal kamera pengawas, korban pun telah melaporkan ke pihak berwajib dan berharap motornya dapat segera ditemukan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil terekam kamera pengawas di Kota Batam, Kepulauan Riau. Uang tunai korban sebesar Rp374 juta yang disimpan di bawah jok mobil berhasil digondol pelaku. Terekam kamera pengawas, seorang pria memecahkan kaca mobil yang sedang terparkir di depan warung kopi. Pelaku berhasil menggondol uang tunai sebesar Rp374 juta yang disimpan di bawah jok mobil. Anggota Satreskrim Polresta Barelang berhasil mengidentifikasi pelaku yang merupakan residivis. Pelaku berhasil ditangkap di Jambi saat hendak kabur ke kampung halamannya di Sumatera Selatan. Pelaku mengaku tidak bekerja sendiri, namun bersama Yohan, rekannya yang bertugas sebagai joki motor. Ketika dia parkir dan dia turun dari mobil tersebut, tidak lama kemudian kejadian pecah kaca itu terjadi dan mengakibatkan daripada korban ini hilang uang yang diambil tadi itu sebanyak Rp374 juta itu. Pelakunya ada dua orang dalam hal ini ada yang sebagai eksekutor, ada yang membawa motor. Kedua tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf F dan G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal penumpang terbakar saat pengisian penumpang di Dermaga 4 Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Para penumpang dan kendaraan dievakuasi dari kapal. Kapal penumpang Portling 7 dengan tujuan Gilimanuk terbakar di Dermaga Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Kebakaran terjadi saat pengisian penumpang. Sejumlah penumpang dan kendaraan yang sudah masuk dievakuasi ke kapal lain untuk melanjutkan perjalanan. Sementara pihak ASDP Keri Ketapang hingga saat ini masih menyelidiki penyebab kebakaran. Kapal KMP ini yang kebakaran. Kapal KMP, kapal... Hujan deras membuat kabel KRL Jakarta Bogor terputus di kawasan Citayam. Penumpang banyak terlantar di saat waktu berbuka puasa akan tiba. Puluhan penumpang ini terpaksa turun dari gerbong KRL komuter lain tujuan Jakarta menuju stasiun Citayam akibat terputusnya kabel listrik aliran atas. Usai hujan deras mengguyur kawasan ini jelang berbuka puasa. Tingginya pintu komuter lain dengan rel menyebabkan penumpang harus saling bantu untuk bisa turun. Seorang petugas juga turut membantu penumpang untuk bisa turun dan melanjutkan berjalan kaki di sepanjang rel menuju stasiun yang berjarak sekitar 2 km. Sementara di stasiun Depok akibat gangguan saat jam pulang kerja ini, ratusan penumpang terlantar dan tidak bisa melanjutkan perjalanan menunggu perbaikan selesai dilakukan petugas. Bahkan akibat lamanya perbaikan, para penumpang memilih duduk di lantai kereta dan peron menunggu arahan dari petugas kapan kereta bisa diberangkatkan lagi. Di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, ratusan penumpang juga terdampak gangguan kereta ini. Insiden yang terjadi jelang waktu berbuka puasa ini menyebabkan para penumpang harus rela berbuka puasa di peron dan dalam gerbong kereta. Seluruh penumpang harus rela menunggu selama 2 jam hingga perjalanan kereta sudah bisa dilintasi dan dinyatakan aman dan normal. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih di Jawa Barat, pemirsa, angin puting beliung melanda 2 desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Lebih dari 200 rumah warga porak-poranda. Angin puting beliung yang terjadi di Desa Muara, Kecamatan Sulanenggala, Kabupaten Cirebon terekam kamera warga. Pusaran angin kencang menerbangkan setiap benda yang ada di sekitarnya. Angin kencang yang disertai hujan deras ini membuat warga panik dan ketakutan. Akibat peristiwa ini, lebih dari 200 rumah di 2 desa rusak parah. Dari timur? Iya.
Muter ke sini. Nah, rumah situ kan kabur. Oh, terbang. Terbang. Iya. Nah, karena kan gini kan belum kena. Belum kena. Iya, belum kena. Jauh. Nah, balik mana angin itu? Oh, balik lagi. Balik lagi dari rumah situ. Waktu itu Bapak ada di sini, Pak? Ada di sini. Ketakutan nggak, Pak? Takutannya. Kencang anginnya, Pak? Kencang, muser. Selain merusak rumah warga, angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon besar. Saat ini warga hanya bisa pasrah sambil membersihkan puing-puing bangunan yang porak-poranda. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Cuaca buruk masih menghantui warga di kawasan Jabodetabek. Hujan deras yang mengguyur kawasan Depok dan Bogor membuat banjir dan merendam permukiman. Warga pun panik jelang waktu berbuka. Bahkan di Sukamaju, Depok, tembok membatas rumah sepanjang 12 meter dan tinggi 3 meter roboh, menimbun hewan ternak. Hancur. Warga dikejutkan dengan terjangan air bah yang tiba-tiba datang akibat jebolnya tanggul sungai. Usai hujan deras mengguyur jelang waktu berbuka puasa di kawasan Masjid Abu Bakar, Ciledug, Depok. Ketinggian air hingga 80 cm membuat warga tidak bisa menyelamatkan barang-barangnya. Banjir juga melanda kawasan perumahan Pabuaran Indah yang juga disebabkan jebolnya tanggul sungai di kawasan Pabuaran Mekar, Cibinong, Kabupaten Bogor. Warga pun tak bisa berbuat banyak saat air datang tiba-tiba dan merendam ratusan rumah yang ada di dalam kompleks perumahan. Banjir. Banjir juga menyebabkan sejumlah karyawan toko pakaian panik saat air tiba-tiba datang dan merendam pakaian yang tengah dipajang jelang Lebaran. Hujan deras yang mengguyur kawasan ini menyebabkan tanggul jebol hingga airnya meluap dan merendam permukiman dan pertokoan. Ketinggian air yang mencapai 80 cm membuat hampir seluruh pakaian yang ada di dalam toko terendam air. Sementara di kawasan Jalan Haji Dimon 4, Sukamaju, Depok, tembok pembatas rumah warga sepanjang 12 meter dan tinggi 3 meter roboh menimbun sejumlah hewan ternak. Robohnya tembok akibat kawasan ini diguyur intensitas hujan yang tinggi. Bahkan akibat reruntuhan longsor, akses jalan hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 saja. Pemilik rumah mengaku saat kejadian sempat terdengar suara gemuruh. Hingga kini evakuasi masih dilakukan dinas terkait agar jalan bisa dilalui kendaraan lagi. Tim Liputan iNews melaporkan. KPK resmi menahan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.